yang menjadi sorotan nasional adalah The Great Union of the People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Oktalia, NIM 1809060001, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Di sini kali ini saya akan memberikan judul, yaitu peran Mao Zedong menjadikan Cina negara komunis. Mao Zedong berawal berkecimpung dalam gerakan revolusi karena pengaruh Sun Yat-sen, seorang republikan yang menentang dominasi dinasti Qing. Mao banyak menerima pengetahuan tentang demokrasi dari koran yang mendukung Yat-sen saat duduk di bangku sekolah di daerah Changsha. Gaya rambut orang Cina yang memiliki ekor saat itu terkenal sebagai bentuk pengabdian kepada dinasti. Mao yang secara bulat memutuskan melawan kerajaan akhirnya memotong ekor rambutnya. Gaya rambutnya yang kemudian pendek dan disisir rapi ke kiri dan ke kanan membelah tengah kepalanya terus dipertahankan sampai akhir hayatnya. Di umur 18, Mao kembali ke Hunan, kampung halamannya, dan bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap dinasti terakhir Cina, peristiwa yang terjadi di tahun 1911 itu dikenal dengan Revolusi Xianhai. Gerakan itu berhasil membawa perubahan besar dengan runtuhnya era dinasti. Cina berhasil menjadi negara republik untuk pertama kali dan selesailah perjuangan Mao. Untuk sementara, negeri ini berhasil hidup damai dengan nama Republik Cina. Tahun berikutnya, Mao malah mengalami krisis jati diri. Dia berpindah-pindah sekolah, mulai dari sekolah kepolisian, sekolah hukum, hingga sekolah swasta. Dia melahap semua pengetahuan yang bisa dia dapat. Syahdan Mao akhirnya menghabiskan waktu lebih lama di perpustakaan Provinsi Hunan. Dia tidak melanjutkan pendidikannya di sekolah resmi. Perubahan besar dalam hidup Mao terjadi ketika dia menjadi asisten pengurus perpustakaan Li Dazhao di Universitas Peking pada 1918. Zhao adalah salah satu pria yang mengaku diri sebagai komunis pertama di Cina. Perkenalannya dengan Zhao menuntunnya ke jejaring yang lebih luas. Mao kemudian mengenal Du Xiu, salah satu pemimpin revolusi Xianhai. Jika tidak dipungut kedua orang itu, Mao muda mungkin tidak akan menjadi apa-apa. Di bawah asuhan kedua orang tersebut, pemikiran Mao berkembang. Dia mulai mengenal revolusi Bolshevik dan komunisme di Rusia, serta aktif menulis jurnal. Jurnal yang ditulisnya pertama kali di tahun 1919 berhasil terjual lebih dari 5 juta eksemplar. Artikelnya yang menjadi sorotan nasional adalah The Great Union of the Popular Masses. Isinya mengajak golongan petani, buruh, pelajar, kaum perempuan, guru, polisi, dan tukang becak dorong bersatu menggulingkan autokrasi dan penindasan kaum kapitalis. Di mata Mao, pemerintahan Cina yang baru memang salah karena berpihak kepada kepentingan kaum bangsawan, bukan petani. Cina kala itu juga mengizinkan Jepang mengambil alih daerah Shandong yang sebelumnya dikuasai Jerman. Hal ini memicu protes mahasiswa pada 4 Mei 1919. Mao kemudian menjadi anggota Partai Komunis
Cina yang didirikan Zhao dan Zhu Xiu pada 1921. Mao saat itu memilih menggalang kekuatan dan mendirikan basis PKC di Provinsi Hunan kampung halamannya. Setahun berselang, PKC bersekutu dengan Partai Nasionalis Cina atau Kuomintang untuk menentang penguasaan militer yang dikenal dengan Pemerintahan Beiyang. Pemerintahan Beiyang menguasai berbagai wilayah di Cina yang terjadi dalam berbagai faksi. KMT dan PKC bermaksud menumpas semuanya agar kekuasaan bisa beralih kepada sipil. Petani setempat pun juga ikut membantu KMT dan PKC. Bantuan itu diberikan lantaran dalam penguasaan militer. Petani banyak menjadi korban. Bandit dan tentara sama-sama merajalela. Militer bukan menangkapi bandit, tetapi terkadang malah membantu mereka melakukan pencurian dan kejahatan dan penjarahan, bahkan pemerkosaan. Militer berhasil digulingkan. PKC kini bermusuhan dengan Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Di bawah kedoktrinan 5.000 orang dibantai dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama pembantaian Shanghai. Mao kemudian ditunjuk PKC sebagai pemimpin pasukan merah. Meski namanya pasukan, mereka hanya kaum buruh dan petani yang diberi latihan militer. Di bawah arahan Mao, pasukan ini gagal menandingi serangan Xiang, maupun harus mengungsi dari kota ke daerah pegunungan. Pengungsian ini bukan yang terakhir. Tugas paling berat yang Mao emban adalah membawa 100.000 orang ke tempat aman dan berjalan 10.000 kilometer atau 6.000 mil. Peristiwa ini tercatat sebagai Long March. Dia harus berjalan memutar menembus kepungan pasukan Kuomintang dengan Jiangxi ke Shanxi dan melewati 24 sungai selama kurang lebih setahun. Mao sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri ke Tibet yang lebih ringan, jauh dari pasukan KMT. Namun, dia tetap memaksakan diri. Jumlah 100.000 orang yang dibawanya hanya tersisa 7-8.000. Meski demikian, kenekatan Mao itulah yang bisa membuat sisa-sisa PKC bertahan dari gempuran KMT. Long March bisa dipertimbangkan sebagai bukti batas ketahanan manusia yang membuat PKC bertahan untuk berperang. Setelah Jepang mengangkat kaki dari Cina, perang sipil berlanjut. Mao yang menjadi pimpinan PKC pada tahun 1943 mendominasi strategi peperangan melawan KMT dengan strategi serangan balik. Dia berhasil mendesak KMT secara perlahan dan memaksa Chiang mengungsi ke Taiwan. Pasukan PKC awalnya terdesak dan harus kehilangan banyak wilayah kekuasaannya. Namun Mao secara perlahan merebut daerah kekuasaan KMT. Mao sudah tidak bisa diberhentikan. Dia kemudian memproklamasikan Cina sebagai Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 dan menjadi pimpinan dengan sebutan Ketua Mao. Posisi ketua adalah setara presiden atau pemimpin tertinggi negara. Dia kemudian menjadi presiden secara resmi pada 1954 sampai 1959. Nah, inilah peran Mao Zedong menjadikan negara Cina sebagai komunis. Dia bertemu dengan 2 orang yang memperkenalkan
komunis kepada dirinya setelah dia melupakan yang tidak tahu jati dirinya. Ketika dia bertemu dengan dua orang tersebut, dia dapat mempelajari komunis dan menentang yang terjadi di Cina pada saat itu. Kekuatan Mao Zedong, dia tidak pantang menyerah untuk menjadikan Cina negara komunis yang ia inginkan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.